Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ATF, kembali lagi dengan saya Lila Widya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, sosok anak muda inspiratif dan juga berbakat di bidang bahasa Inggris. Ada di sebelah saya, yaitu Hai Ratna. Apa kabar? Baik banget sih Kak malam ini. Kakak sendiri bagaimana? Baik sih hari ini gitu kan. Kamu sekolah di mana Ratna? Di SMA 1 Batu. Oh, SMA 1. Ya usia berapa Ratna sekarang? Sekarang 16 Kak, 16 tahun. Oh, ya. Oh, kalau sekolah gitu kesibukannya apa sehari-hari selain sekolah? Selain sekolah, tentunya pasti ada hobi kan Kak. Jadi kebetulan waktu weekend atau bahkan di weekdays kadang-kadang kalau sempet ya ngikutin hobi, terus ngasah skill terutama dalam English speaking dan beberapa hal lainnya terkait peminatan ke TOEFL. Oh, ke TOEFL juga ya kan? Oh, minatnya kan di bidang bahasa Inggris ya. Nah, itu gimana ceritanya Ratna itu kok bisa menang dalam juara public speech kemarin di lomba ajang bahasa Inggris? Kalau tentang perjalanan dari permasalahan bahasa Inggrisnya mungkin panjang banget ya Kak. Kalau misalkan dasarnya dari kecil tuh emang dibiasakan sama orang tua untuk bisa berbahasa Inggris. Terus kebetulan beberapa anggota keluarga lebih mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi lebih ke keterbiasaan dari kecil. Terus kalau misalkan udah masuk ke masa persekolahan, tentunya kayak udah pasti dibina dari sekolah, terus ada fasilitas dari dinas pendidikan dari sekolahnya juga untuk mengikutkan dalam partisipasi seperti lomba, seperti speaking atau dalam listening dan segala macam yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Sampai sekarang keterbiasaannya juga menjadi ketertarikan khusus ke bahasa Inggris. Oh gitu ya. Nah untuk berarti memang kan dari kecil kan sudah dibiasakan untuk daily activity-nya kan lebih ke English ya. Berarti kan kalau kita yang biasanya itu kan mix ya, mix lebih ke Indonesia sama Javanese gitu kan. Berarti kalau di Ratna sendiri itu kan lebih ke daily-nya itu ke mix Indonesian sama English ya. Betul. Nah dari Ratna sendiri itu kira-kira itu apa namanya tuh kesulitan nggak sih kalau misalkan belajar bahasa Inggris gitu di dalam diri Ratna? Sebenarnya kalau misalkan pembelajaran bahasa tuh lebih mengutamakan kebiasaan Kak. Jadi yang saya yakini bahasa itu bukan hal yang sulit untuk dipelajari. Tidak seperti ilmu-ilmu lain, bahasa itu adalah sarana komunikasi utama. Jadi pada dasarnya hanya memerlukan kebiasaan. Jadi seperti misalkan bahasa Inggris, jadi hanya perlu dibiasakan untuk mengenal bahasa itu sendiri, bagaimana tipe bahasanya, apa yang diutamakan dalam bahasanya, dan beberapa hal lainnya. Kalau terkait kosakata itu bisa dibiasakan saja, nggak perlu untuk dihafal. Jadi kalau misalkan kesulitan, mungkin kalau misalkan bahasa Inggris selagi karena saya sudah orang tua berusaha membiasakan, dukungan orang tua dan effort orang tua untuk membiasakan dari kecil, jadi kesulitannya bisa ditekan dan diminimalisir saja. Jadi lebih ke daily untuk latihan terus ya, gitu kan. Nah, tapi nih banyak juga teman-teman itu yang rasa pantang untuk mengikuti ataupun denger aja bahasa Inggris aja tuh kayak, duh males deh, terus susah banget ya. Padahal kalau misalnya kita itu mau belajar, itu tuh nggak sesulit yang kita bayangkan, gitu kan. Cuman kan anak-anak ada beberapa itu kan merasa, duh kayaknya males banget sih, kayaknya nggak sesuai gitu kan. Nah, tapi itu justru penting untuk ketika kita itu untuk mengimprove diri kita sendiri kan malah justru penting gitu kan. Dari segi Ratna sendiri tuh menurut pendapat Ratna tuh kira-kira bagaimana dengan anak-anak yang lebih yang kayak males deh misalnya pada les bahasa Inggris, padahal kan itu justru penting gitu. Terus untuk dari Ratna sendiri tuh gimana caranya anak-anak ini tuh dengan bahasa Inggris tuh ayo loh kamu tuh juga bisa gitu kan. Nah menurut Ratna bagaimana ya? Kalau menurut aku pribadi sebenarnya keengganan anak-anak muda sekarang biasanya untuk
memulai bahasa yang baru itu memang tidak begitu mudah untuk dilakukan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bahasa itu sarana komunikasi utama. Jadi karena sudah ada satu bahasa pokok, bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia tuh kan bisa dinilai mudah untuk dimengerti. Jadi udah nyaman di sana. Dan Indonesia sendiri kan termasuk negara trilingual yang lumayan dikenal di dunia. Jadi pada dasarnya karena di negara kita sendiri masyarakatnya rata-rata bukan cuma bisa bahasa Indonesia saja, tetapi bisa berbahasa daerahnya juga. Terus yang ketiga, kita bisa menilai nih mayoritas agama di negara kita kan Muslim, otomatis belajar bahasa Arab juga. Jadi selain itu kadang kan bahasa daerah sendiri pun, contohnya di Jawa Timur sendiri kan tidak hanya bahasa Jawa Timuran saja. Biasanya kan lebih ada yang merujuk ke bahasa Jawa Tengahan, atau mungkin ada juga yang tertarik ke bahasa Sunda, tapi intinya semuanya nggak di-expertise. Jadi fokus dari masyarakat kita tuh lumayan terpecah dalam berbahasa. Karena pluralitasnya. Tapi pada dasarnya karena bahasa Indonesia yang sudah dalam konotasi mempersatukan, jadi ya sebagian masyarakat tuh lebih fokus ke situ saja. Meskipun pada dasarnya bahasa Inggris itu penting. Nah, kalau misalkan untuk gimana sih caranya biar anak muda sekarang tuh tertarik lah ya untuk berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggrisnya. Kalau menurutku sendiri sekarang ini dari lingkup pertemanan, dari lingkup makro secara lingkungan yang kutemui, udah banyak sih anak muda yang kayak tertarik gitu karena merasa bahasa Inggris itu keren. Kalau mereka nggak belajar bahasa Inggris rasanya kayak agak ketinggalan gitu. Tapi meskipun begitu nggak dipungkiri juga kalau masih banyak yang kayak membenci bahasa Inggris lah ya dalam tanda kutip. Nah, caranya gampangnya adalah sebenarnya kesadaran diri sendiri sih kan. Lebih ke minat diri sendiri. Lebih ke minat. Tapi kalau faktor pendukungnya gimana bisa ngerasa kalau bahasa ini asik gitu. Itu bisa dengan cara melihat dalam lingkup yang lebih luas. Banyak sebenarnya hiburan yang rata-rata itu bahasa utamanya bahasa Inggris. Contohnya hiburan dari luar negeri. Contohnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk movie, dalam bentuk lagu, dan beberapa hal lain. Contohnya biasanya kayak komik pun yang datang dari luar negeri juga biasanya menggunakan bahasa Inggris. Meskipun komik yang kayak dari Asia Timur, contohnya kayak Korea ataupun Jepang ataupun China, itu rata-rata pun dikemasnya karena mereka rilis di internasional jadinya berbahasa Inggris. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak bisa ngikuti suatu hiburan hanya karena nggak bisa bahasa Inggris. Dan untuk belajarnya sendiri sebenarnya udah banyak banget sih media yang bisa membantu gitu anak muda sekarang untuk gimana sih biar asik gitu dalam belajar bahasa Inggris. Banyak aplikasi yang tersedia di kanal internet untuk belajar bahasa Inggris secara menyenangkan, secara device-nya dan software-nya tuh kelihatan kayak kita lagi main game, tapi sebenarnya banyak unsur belajarnya di situ tentang bahasa Inggrisnya gitu sih Kak. Oh, jadi lebih banyak belajarnya itu nggak hanya dari les aja, tapi kan bisa dari device aja kan, dari entah itu film, komik ataupun lagu itu kan ya. Dan itu pun juga kembali lagi ke minat, niat dan dari diri kita sendiri kan. Betul. Nah, ini Ratna itu kan sekolah dari SD di mana sih? Di SD Junrejo 1. Junrejo 1 SMP? SMP di SMP 1. Nah, SMP 1. Berarti SMA 1 juga. Nah, ini kan sekolahnya kan di Batu nih. Nah, kalau dari segi Ratna sendiri itu kalau dari sistem pendidikannya di Kota Batu itu sudah terfasilitasi nggak sih kalau dari segi Ratna selama Ratna itu sekolah dari SD sampai SMA di Kota Batu? Selama bersekolah dari jenjang sekolah dasar sih sudah Kak, sudah terfasilitasi dengan sangat baik. Dan banyak juga kayak contoh mediasi yang dari sekolah kayak ekskul kan sekarang udah banyak tuh ekskul, ada English debat, ada permasalahan yang memuat bahasa Inggris tuh diterapkan juga dalam pembelajaran bahasa Inggris yang di dalam kelas.
Lalu kalau ekskul yang satu lagi ada ekskul storytelling juga. Oh, storytelling juga ya ada ya. Oh, beda kebetulan berarti. di SD pun juga ada. Terus ada ECC yang Apa itu ECC? English Conversations Club. Jadi lebih mewadahi di situ. Mewadahi di situ ya, di sekolahnya ya. Betul. Oh, berarti kalau di sekolah itu kan udah terfasilitasi ya. Betul. Nah, untuk dari cita-citanya Ratna sendiri ke depan itu pengen mau jadi apa? Kalau cita-citaku sebenarnya kalau dipikir agak melintas bidang sih Kak. Pengennya jadi komikus. Komikus? Iya. Kenapa pengen jadi komikus? Karena minat terbesarnya ada di gambar sebenarnya. Lebih ke desain animasi. Betul. Oh, berarti kayak digital art gitu ya? Mulai kapan Ratna itu menggeluti lebih ke minat ke digital art seperti komikus? Kalau digital art sendiri itu kan sebenarnya butuh device ya Kak ya. Kebetulan aku nyentuh device yang benar-benar memadai banget buat digital art itu dari kelas 6. Kelas 6 SD. Iya, jadi dengan adanya dukungan device, dengan adanya minat yang besar, jadinya dimulainya waktu usia 12 tahun itu. Gitulah. Dari segi ininya kan, apakah pernah ada mengikuti pengalaman ataupun ajang untuk digital art terkait komikus tuh, tapi dari segi bahasa Inggrisnya gitu? Oh iya, hubungannya di sini Kak tentang bahasa Inggris sama kanal digital art. Sebenarnya kan digital art kan belum benar-benar kayak yang wah dan viral banget nih di Indonesia ya. Terutama di negara kita sendiri. Jadi rata-rata digital art tuh itu desainnya dijual ke pasar luar negeri. Iya, rata-rata kan dijual di luar negeri. Betul. Jadi dengan bisa bahasa Inggris itu ngebantu banget. Jadi seandainya klien datang, kita nggak perlu untuk susah-susah nge-translate atau apa gitu. Jadi kadang pun banyak bahasa sehari-hari kayak slang itu kan yang nggak ada gitu loh dalam Google Translate atau beberapa alat translator lainnya. Jadi kayak mau nggak mau ya untuk bisa berbisnis dengan baik, memiliki klien dan berinteraksi dengan klien dengan lebih baik, harus gimana caranya kita biar bisa berbahasa sendiri supaya mereka nyaman, kita pun paham gitu. Tapi selama ini apakah ada dari minatnya luar negeri itu yang menghubungin dari ke Ratna gitu terkait digital art lebih ke direct Inggrisnya gitu, ada nggak? Kebetulan ada. Oh wah, hebat. Terus kira-kira gimana itu rasanya ketika ada dari luar itu yang namanya itu kayak ke approval gitu, gimana ya maksudnya untuk menghubungin ke Ratna itu gimana? Apakah dari Ratna itu harus setor untuk digital artnya itu atau dari pihak atau Ratna memberikan CV atau gimana ya ke pihak mereka? Kalau itu Kak ada website namanya Viber.com, itu tempat penjualan jasa. Jadi bukan cuma digital art aja, bukan cuma desain, bukan cuma logo, bukan cuma manga drawing, tapi termasuk ke writing juga ada, kayak dubbing juga ada. Jadi di website itu tuh tempat penjualan jasa gitu intinya. Dan itu tuh rata-rata kliennya berbahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya pun bukan cuma penjual jasanya yang harus berbahasa Inggris, sebenarnya bukan harus, tapi lebih baik untuk fasih bahasa Inggris, tetapi juga kliennya, karena sebagai klien kan rata-rata supaya nggak menyulitkan penjualnya, gimana kita beli tapi mereka juga bisa paham, mereka juga bisa nyaman, mereka juga bisa mengambil orderan kita dengan baik gitu. Jadi bahasa Inggris digunakan sebagai kunci utama. Gitu sih. Oh gitu ya. Terus ini aku mau tanya sih, cuman ada nggak sih rasa perasaan kalau ketika mengikuti lomba ataupun kita apply gitu kan, terus ada nggak sih rasa keraguan gitu kan ketika ini gimana nih, maksudnya tuh bahasa yang sehari-hari kita pakai itu kan nggak kayak seperti mereka kan, maksudnya kan mereka kan lebih ke lancar fluently gitu kan, nah kita kan
yang notabene kan kita bahasa sehari-hari kan bahasa Indonesia. Nah, betul, ada nggak sih rasa keraguan itu ke diri Ratna itu ketika mau mengikuti lomba ataupun apply ke website digital art gitu? Apakah ada perasaan seperti itu nggak sih? Tentu waktu awalnya ada, Kak. Karena permasalahan utamanya tuh seperti yang Kakak bilang tadi, kan bahasa kita bukan bahasa mereka. Kita bukan native speaker bahasa Inggris, jadi rasanya oh ini gimana kalau misalkan nanti ada yang kira-kira kayak kurang serap gitu antara kata bahasa kita. Meskipun kita paham, meskipun kita tahu tentang slang key mereka, tentang permasalahan kebahasaan secara sehari-harinya, tapi kalau misalkan kita nggak tahu tata bahasanya dan terutama dalam gimana caranya kita memposisikan diri dalam berbicara, contohnya kayak penggunaan kosakata, takutnya yang dirasa terlalu formal, dirasa terlalu lepas, jadi kan kurang enak gitu ya, Kak. Tapi pada akhirnya semuanya tuh lagi-lagi tergantung ke kebiasaan. Gitu sih. Jadi karena setiap klien pun beda, nggak semua orang juga dari negara yang berbahasa Inggris, nggak selalu dari US, nggak selalu dari mereka juga bukan semuanya British people. Jadi ya pada dasarnya kita cuman tinggal ngikutin aja bagaimana mereka berbahasa. Dan kalau bahasa tentang ordering sama gimana mereka mau beli jasa kita tuh sebenarnya bukan bahasa yang begitu susah banget ternyata. Jadi kayak awalnya yang aku ngira, oh gimana nih kalau misalkan tata bahasanya beda, gimana kalau misalkan cara mereka berbahasa tuh bener-bener di luar dari jangkauan kita yang bukan native speaker bahasa Inggris, ternyata tuh nggak semengerikan itu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dihadapin itu nggak setakut yang kita pikirkan. Betul, malah oh ternyata itu pas kita udah jalankan itu nggak setakut yang kita maksudnya itu kan saya juga pernah kan ngalamin, oh ternyata tuh aku harus kayak gini kan, otomatis kan oh ternyata itu ketika udah jalanin, oh alah ternyata cuman begini, oh ternyata aku juga bisa loh ternyata kayak gitu. Iya, bener banget. Oh jadi kita tuh pada intinya tuh nggak boleh putus asa dulu ya untuk ketika mau ikut lomba atau apa, percaya diri aja terus gitu kan ya. Nah ini nih pas ketika mengikuti lomba itu persiapan dari Ratna itu apa? Kalau persiapan dalam kalau misalkan lomba, terutama yang berbahasa Inggris nih Kak ya, yang paling utama tuh lagi-lagi kebiasaan. Jadi gimana caranya kita membiasakan dengan kebutuhan dalam lombanya. Contohnya kalau misalkan yang saya ikuti sendiri tentang English speaking, gimana caranya kita nguasain materi, gimana caranya kita nguasain poin-poin utama yang ingin disampaikan dalam speaking tersebut, dan yang paling utama mental. Cuman itu sih. Jadi membiasakan dan praktisnya aja. Oh ya, ini minum dulu Ratna. Ini kebetulan kan kita itu ada angkringan. Ini salah satu produknya angkringan, yaitu susu rempah. Jadi susu rempah dalamnya itu kita ada jahe, serai. Jadi semua rempah-rempah itu dimasukin di dalam susu. Menarik banget sih kelihatannya sih. Coba dicoba dulu ya Kak. Enak, seger banget sih. Iya. Jadi ini kan kebetulan kan kita juga ada produk dari angkringan kan. Nah kebetulan angkringan kan juga salah satu unit bisnisnya ATF. Jadi kita ada beberapa macam menu angkringan juga sih. Jadi nggak hanya susu rempah, ada wedang jahe, ada wedang kuas, wedang uwu, ada beberapa macam tusukan menu angkringan di depan kantor Among Tani Foundation. Mengenalkan budaya lokal ya Kak ya? Iya benar, dan ini pun khas dari Klaten. Jadi minuman-minumannya ini tuh semua wedang-wedangannya itu kita ambil dari Klaten. Ya, kembali lagi ya nih Ratna. Ini kan dalam 1 tahun ini tuh 2 bulan terakhir ini ya. Apakah Ratna itu juga ada ajang lomba lagi nggak? Kalau dalam 1 tahun 2 bulan terakhir ini? 2 bulan terakhir ini di tahun ini ya Kak khususnya. Kalau di tahun ini rencananya aku fokus ke bidang akademik dulu, tapi tentunya nggak akan melewatkan kalau misalkan ada kesempatan untuk mencari jam terbang terhadap
peminatan dan tentunya bahasa Inggris sih. Lebih ke situ sih. Nah, boleh nggak sih ditunjukin kepada teman-teman anak-anak muda di Kota Batu ini tuh gimana Ratna ini bisa speak English gitu kan, biar anak-anak muda ini tuh semangat. Oh ternyata itu bahasa Inggris tuh nggak sesulit itu yang kita bayangkan gitu kan. Jadi kita itu mau nggak mau kan dengan adanya kita mempelajari yang hal baru, otomatis tuh akan ada niat di dalam diri kita supaya bisa untuk mengimprove diri kita. Bisa ditunjukkan. Mungkin aku bawain materiku yang dulu aja. Ya, boleh. Yang materiku yang dulu itu tajuknya Superior Youth Generations atau superioritas dari generasi muda. Oke. Jadi mungkin aku bawain dalam 2 bahasa aja ya Kak ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. So before we start this kind of material, first of all, I will just introduce you to these generations. We all know as Generation Z atau generasi Z. Kita semua biasanya dikenal dengan generasi Z pada zaman ini. And we all was really supportive to mental health issues. Kita semua benar-benar aktif dalam kanal mental health. Jadi pada dasarnya we all kind of really have to be expertise to know about psychology, and we all have to learn about how people think, how people will react, and we all should be really careful to mind to use our kind of technique. We kind of respond to people, and we all know that it could possibly would bring us the bright side over the psychological issue itself. Dan pada dasarnya kita tuh harus seperti yang aku bilang tadi, berhati-hati dan juga bisa memposisikan diri dalam bersosial untuk merespon orang, untuk memberikan gimana timbal balik kepada orang. And we all know that this generations have a lot of issues about how we act, especially when we are at school. Kita semua memiliki banyak masalah juga, banyak isu yang dinilai terjadi pada kanal persekolahan. Contohnya, for the examples, was how we also easily get depressed. Biasanya generasi Z dikenal sebagai generasi yang pemalas, mudah merasa depresi, mudah merasa tertekan, and it was all just because how we get and how we respond to all this hard time over the pandemic. Jadi gimana caranya kita untuk bangkit dari masa kritis pandemi, gimana caranya kita untuk bisa menjadikan pandemi ini masa resolusi. Itu semua terkait di material aku waktu itu. Maybe just that's all for the introducing, I guess. Oke guys, itu tadi kan contoh bakat dari Mbak Ratna speaking English di dalam pidato. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir, tetap harus improve diri kalian itu menggunakan skill-skill yang kalian minatin, nggak hanya dari bahasa ataupun dari digital art pun juga bisa. Jadi teman-teman itu nggak harus pesimis, jadi tetap harus improvisasi diri kalian itu supaya kalian itu bisa membanggakan untuk Kota Batu dan Indonesia ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ratna, apakah ada tips dan trik untuk anak-anak Kota Batu nih supaya mereka ini bisa antusias dan menarik untuk mengikuti beberapa bahasa yang selain mereka gunakan sehari-hari ini? Oh ya, kalau itu sih menurut aku pribadi, seperti yang tadi aku bilang kan, tentu setiap bahasa itu punya seninya sendiri. Terutama kalau bahasa Inggris, bahasa internasional, tentu banyak akses yang bisa kita dapat dengan bisa berbahasa Inggris. Nah, untuk berbahasa lain selain bahasanya sendiri, sebenarnya itu bisa didasarkan pada kita mendapat akses apa sih kalau misalkan bisa berbahasa ini. Kita bisa mendapatkan benefit apa sih untuk bisa berbahasa ini. Contohnya kalau misalkan kita bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kalau misal mohon maaf, kalau misalkan kita bisa bahasa Mandarin,
China itu adalah negara yang benar-benar luas dalam skala perekonomian. Jadi kan dengan kita bisa berbahasa Mandarin, benefitnya kita misalkan di saat kita akan mencari lowongan pekerjaan tentunya dalam skalanya negara China akan lebih mudah dengan akses bisa berbahasa Mandarin. Kalau misalkan kita bisa berbahasa Jepang, mungkin kita bisa masuk di gimana skala perbisnisnya. Contohnya kalau misalkan Jepang yang paling terkenal buat anak muda sekarang mungkin anime, mungkin seni grafisnya mereka, mungkin aku bisa dengan mudah untuk masuk di kanal bisnis terkait desain grafis yang biasanya dimuat oleh agensi Jepang. Kalau misalkan bisa bahasa Korea, mungkin kita bisa kerja di sana suatu saat. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalkan mau berusaha untuk belajar bahasa asing, gampang. Gimana cara tertariknya? Benefitnya apa sih yang aku dapat kalau misalkan aku bisa bahasa ini dan itu yang dimuat. Jadi untuk bagaimana bisa fasih berbahasanya itu tergantung niat dan tinggal yakin sama diri sendiri aja sih. Oke guys, itu tadi salah satu trik dari Mbak Ratna. Jadi tidak ada kata tidak bisa, yang ada itu niat untuk mencoba dan itu pasti akan bisa. Nah, kebetulan ini nanti Mbak Ratna itu akan menjadi host kita di acara Cable Cars Public Gathering yang rencananya itu akan diadakan akhir bulan ini. Nah, kebetulan kita juga akan mendatangkan keynote speaker kita dari Singapura. Nah, itu dari Mr. Andrew, Mr. Wu, and Mr. Hans Jones. Jadi tetap terus informasinya dari kantor Among Tani Foundation, dan untuk millennials dan warga Kota Batu wajib mengikuti informasi terkait perkembangan cable car sejauh ini. Jadi teman-teman dan masyarakat Kota Batu harus mengikuti agenda cable car. Jadi yang mau mendaftar silakan menghubungin kantor Among Tani Foundation. Sekian podcast hari ini dengan Mbak Ratna. Sampai jumpa lagi di ATF Podcast selanjutnya. Bye bye.